Dosa Adam membuat manusia rentan terhadap dosa, rentan terhadap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib lebih hebat dampaknya dari apa yang bisa menjadi dampak dari dosanya Adam. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya, saya doa kita ada dalam berkat Tuhan. Saya doa kita semua ada dalam damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Mungkin hari ini ada masalah yang harus engkau hadapi, ada tantangan yang harus engkau selesaikan. Mungkin ada kesulitan yang sedang ada di depan mata kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa kita bukan orang yang rentan, tapi kita lebih dari pemenang. Seringkali arus kehidupan membuat kita merasa rapuh, merasa tidak berdaya, merasa sebagai korban. Tapi sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, firman Tuhan berkata kita yang ada dalam Yesus, kita tidak rentan, tapi kita menguasai kehidupan. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. Dari Roma 5 ayat 17, versi firman Allah yang hidup berkata, dosa manusia yang seorang, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang. Sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, yakni pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dosa Adam membuat manusia rentan terhadap dosa, rentan terhadap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib lebih hebat dampaknya dari apa yang bisa menjadi dampak dari dosanya Adam. Perbuatan Yesus di atas kayu salib, Alkitab berkata, membuat kita bukan merasa terancam, khawatir, cemas, takut, tapi membuat kita memiliki pemahaman bahwa di dalam Yesus oleh karunia-Nya, oleh anugerahnya, kita menguasai kehidupan. Miliki perspektif ini, miliki cara pandang ini. Alkitab berkata, kamu sekarang ada dalam Yesus. Saya tahu ada masalah, ada tantangan, ada urusan belum selesai, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita, perasaan bahwa kita rentan terhadap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kompromi terhadap dosa, itu ada di hidup kita. Miliki pemahaman bahwa kita yang ada dalam Kristus, kita diberi kekuatan untuk menguasai kehidupan. Saya sering berkata bahwa kehidupan ini bukan sedang ngerjain kita, tapi kehidupan ini sedang bekerja untuk kita. Roma 8 ayat 28 berkata seperti itu dalam New King James Version, bahwa Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan menyebabkan masalah, tantangan bukan ngerjain kita, tapi bekerja untuk kita. Miliki perspektif ini sehingga engkau tidak merasa sebagai korban dari keadaan, korban dari tekanan di tempat kerja, korban dari masalah, tapi engkau sadar bahwa di dalam hidupmu ada kekuatan untuk berkuasa atas kehidupan oleh karena anugerahnya, oleh karena Tuhan menyertaimu. Bahkan dalam perjanjian lama ada tokoh yang luar biasa, yaitu Daud, yang menyadari, kalau kita baca di kitab Mazmur, dia begitu sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan ada bersamaku, katanya, maka aku tidak akan goyah. Dalam Mazmur 16 ayat 8. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat ini gambaran sesuatu yang mengancam, sesuatu yang mengintimidasi. Goliat ini gambaran sesuatu yang bisa membuat manusia jadi takut, karena Goliat keluar dan mengintimidasi orang Israel, menakut-nakuti, menantang orang Israel. Goliat tinggi besar, menakutkan. Dia pahlawannya orang Filistin. Tapi ketika Daud berhadapan dengan dia, Daud punya cara pandang yang beda. Daud punya perspektif yang beda tentang Goliat. Daud berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 45,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Dia berkata kepada Goliat, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Daud berkata, tapi aku bersama Tuhan, anugerahnya bersamaku, pengampunannya bersamaku. Daud ini orang yang sadar betul bahwa anugerah Tuhan ada di hidupnya. Karena dia yang berkata, dia yang menulis, berbahagia orang yang diampuni kesalahan, yang tidak diperhitungkan pelanggarannya. Daud yang menulis itu. Daud mengerti tentang anugerah Tuhan. Daud mengerti tentang penyertaan Tuhan. Ini adalah sebuah nubuatan yang kita alami hari ini. Oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, ada penyertaan Tuhan di hidup kita. Ada berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di hidup kita. Dan Daud di perjanjian lama sudah menyadari itu. Dia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan bisa perbuat jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Sehingga kita tahu kisahnya. Kemudian Daud mengalahkan Goliat. Saya nggak tahu tantangan hidupmu apa, tapi miliki perspektif yang benar. Tuhan ada bersamamu, kamu bukan dikuasai kehidupan, kamu menguasai kehidupan. Kamu mengalahkan setiap tantangan masalah yang ada, yang harus engkau selesaikan, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga engkau tidak merasa dirimu sebagai korban keadaan, tapi merasa dirimu memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan keadaan, masalah, tantangan yang sedang kau hadapi. Saya percaya pagi ini Tuhan mau teguhkan lagi kita, Tuhan mau ingatkan lagi kita. Ayat Roma 5 ayat 17 ini bahkan saudara harus paham betul, ini menggambarkan, bayangkan jika ada seorang budak dan kemudian ada seorang kaya mendatangi tuan dari budak itu dan lalu membayar budak itu dengan harga yang mahal. Setelah itu budak itu menjadi miliknya. Budak itu diangkat sekarang jadi anaknya, bahkan jadi ahli warisnya. Itulah yang diperbuat Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita bukan lagi korban dari masalah, dari tantangan. Kita tidak boleh merasa rentan terhadap masalah, rentan terhadap ketakutan, rentan terhadap kekecewaan. Kita bukan korban, tapi kita pemenang. Kita harus taruh itu di pikiran kita. Paulus di perjanjian baru, tadi perjanjian lama Daud. Paulus di perjanjian baru sekarang. Dia pernah di satu kapal dan kapalnya kandas, kapalnya hancur. Tapi sebelum kapalnya hancur, malaikat mendatangi dia dan malaikat meneguhkan dia. Dengan pesan perkataan yang dari Tuhan, kapal ini bisa hancur, tapi kamu bersama orang-orang yang bersamamu akan selamat. Sehingga Paulus tahu kapalnya bisa hancur, tapi Paulus tidak merasa sebagai korban. Justru dia menjadi pembawa kabar keselamatan. Kapalnya boleh hancur, tapi engkau yang bersama-sama dengan aku akan selamat. Dan akhirnya kapalnya memang hancur, tapi Paulus dan orang-orang yang bersama Paulus selamat. Paulus memberitakan itu. Paulus tidak rentan. Paulus tidak merasa rapuh, lalu merasa jadi korban, sedih, takut, cemas, khawatir. Paulus menguatkan orang-orang di sekitarnya dan berkata, jangan khawatir, kapalnya hancur, tapi kamu semua yang bersamaku akan selamat. Di pagi hari ini saya percaya di dalam dirimu memiliki power untuk jadi influence, pengaruh, memberi pengaruh buat orang di sekitarmu. Kehadiranmu membawa kabar keselamatan dari Yesus. Jangan takut, masalah boleh ada, tapi kita diselamatkan oleh Yesus. Jangan khawatir, kita bukan korban, tapi kita pemenang. Pagi ini, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kau yang sedang hadapi masalah, tantangan, bukan kebetulan menyaksikan Morning with the Word. Kembali pagi ini Tuhan meneguhkan hatimu. Kembali Tuhan memperbaharui cara berpikirmu, supaya engkau mengerti sekarang kau ada dalam Yesus. Kau bukan korban dari keadaan, engkau menguasai kehidupan. Puji Tuhan. Mari ambil waktu ucap syukur. Pagi ini kita doa.
Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Pagi ini kembali kami diingatkan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 17, bahwa apa yang diperbuat Adam memiliki dampak. Manusia jadi memiliki kerentanan terhadap dosa. Tapi apa yang diperbuat Yesus di kayu salib buat kami jauh lebih besar dampaknya dari dosanya Adam. Kami jadi berkuasa, tidak dikalahkan dosa, berkemenangan. Berkati anak-anak-Mu satu persatu. Siapapun beban berat, Tuhan beri kelegaan pagi ini. Siapapun yang susah hati, Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan setiap pribadi yang berharap berdoa, doanya biarlah dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saya beriman hari ini saya akan lihat kemenangan, karena saya tahu hari ini bahwa di hidup saya ada kekuatan untuk berkuasa atas kehidupan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis sesuatu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu jika kau diberkati. Atau engkau mengingat seseorang yang merasa rentan, merasa dirinya korban, bagikan buat dia biar cara berpikirnya dibaharui dan dia juga boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan. Selamat pagi. See you.